Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Pemirsa, pertambahan penduduk yang semakin tinggi dan kebutuhan pangan yang meningkat tajam membuat sektor pertanian membutuhkan dukungan teknologi yang memadai dalam mendorong ketersediaan pangan masyarakat. Menurut Rini Yulianingsih, selaku Chairman Sixth International Conference on Green Agro Industry and Bioeconomy ICEGAP 2022, teknologi pertanian menjadi salah satu jawaban dalam menangani krisis pangan. Tema tahun ini adalah Program for Advanced Research in Agro-Industrial Technology. Jadi ini kami pilih karena semakin hari kan kita pertambahan penduduk semakin banyak, kemudian kebutuhan pangan juga meningkatnya tajam gitu ya. Kalau misalnya tidak diikuti dengan teknologi yang memadai, itu kita tidak akan bisa memenuhi kebutuhan pangan itu. Jadi temanya tentang teknologi di agroindustri. Teknologi ini kan salah satu jawaban ya untuk menangani krisis pangan. Jadi bagaimana apalagi kondisi sekarang kan kadang-kadang banyak pemuda desa yang tidak mau bekerja di bidang pertanian itu kan, dengan adanya teknologi ini bisa ditangani. Jadi dengan teknologi ini produksi itu bisa lebih efisien, lebih presisi, dari segi biaya juga lebih ekonomis lah ya. Ini di conference ini kita ada 11 topik, Mbak. Jadi ada yang berkaitan dengan teknik pertaniannya, ada yang di bidang teknologi industrinya, ada yang sampai di itu manajemennya juga. Jadi banyak topik-topik yang kita wadahi di sini ya dalam rangka untuk bersama-sama menangani ini. Ya mungkin fokusnya sekarang teknologi tapi dibahas dari berbagai sisi gitu. Pemirsa, metode non-destruktif untuk memantau kualitas pada buah dan sayuran telah mengalami kemajuan. Hal tersebut disampaikan oleh Maria Lucia Amodio pada International Conference on Green Agro Industry and Bioeconomy 2022. Metode non-destruktif ini memudahkan meningkatkan untuk kualitas hasil panen pertanian. Today I will talk about recent advances in non-destructive quality evaluation and authentication of fruit and vegetable. As you know, I work, as it has been said, I work on post-harvest technology, but in the last year I focused more and more on this kind of technology. But we are a group in Italy, in Foggia, working on post-harvest, so storage of fresh fruit and vegetable and minimally processing, particularly fresh cut product. And so what we care is the shelf life of our product. But how we assess shelf life, how we assess quality, we have many conventional methods to assess quality, but nowadays there is a growing interest in non-destructive quality evaluation. Moreover, quality, the concept of quality has changed over the last year. We were used to speak about sensorial quality, organoleptic quality, so taste, appearance of our product. We cared about this in the last year, but the consumer nowadays is becoming more and more interested in knowing nutritional content of the crops, and also now we pay a lot of attention to other things like labor condition or sustainability, so environmental impact of our methods on the crop.
Pemirsa, kecanggihan teknologi saja tidak cukup untuk memenuhi kesejahteraan petani. Hal ini dibahas dalam Simposium 6 International Conference on Green Agro-Industry and Bioeconomy bertemakan Foreground for Advanced Research in Agro-Industrial Technology yang diadakan oleh Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. However, as I've indicated before, there are some failures in the neoclassical economics to fully explain the individual choices that prompted consideration of individual farmers. So one of the approach that can bridge this is to actually use the behavioral economics which would combine multiple disciplines such as social sciences, economics, and psychology through the work of agricultural extension personnel. The behavioral economics will focus broadly on unpacking the black box of human decision-making process and explore the human dimension. So the human cognition in the manner in which tastes and preferences will form and drive the decision-making process. And the intersection of behavioral economics and adoption research will actually provide us insights into farmer behavior that will validate underlying behavioral models or call for improvements in those that are already existing or something that are to be developed. Sebagai upaya meningkatkan wawasan serta pengetahuan mendasar tentang komitmen dakwah yang beradab, Pusat Pembinaan Agama UB mengadakan pembinaan untuk para khatib masjid yang berada di lingkungan UB. Para takmir akan diberi pembinaan dengan pembekalan dan pemahaman bahwa dakwah dapat dilakukan dengan bijaksana, mendidik dan santun. Ini juga merupakan salah satu upaya agar para jamaah dapat membentengi diri dari pengaruh paham radikalisme yang saat ini telah memasuki area kampus. Nah, selanjutnya PPA pada tanggal 19 Juli hari Selasa akan menyelenggarakan kegiatan yang menurut kami monumental karena akan membekali takmir-takmir, kemudian UHKI unit aktivitas kerohanian Islam baik tingkat universitas maupun tingkat fakultas, kemudian dari Masjid Raden Patah dan beberapa tenaga keamanan yang punya potensi untuk bisa dikembangkan potensi dakwahnya. Kami akan mengambil tema revitalisasi komitmen dakwah beradab ya, sebagai antisipasi pengaruh paham radikalisme. Itulah yang melatar belakangi mengapa kami harus menyelenggarakan semacam pembekalan atau pembekalan kader dakwah itu khusus di kalangan masjid kampus. Jadi fakultas-fakultas yang punya masjid itu akan kita undang. Perkiraan setiap fakultas itu 3 utusan. Jadi dari ketua takmir sama anggota takmir dan kader-kader mahasiswa juga bisa diikut sertakan. Kemudian UHKI seluruh fakultas kita undang masing-masing 2 orang. Kemudian Umar dari Raden Patah 10 orang ditambah 5 orang satpam. Sehingga insya Allah totalnya nanti 85 peserta. Nah, materi-materi yang akan dikembangkan, kami melibatkan 3 instruktur. Yang pertama Ketua Takmir Masjid Raden Patah, Prof. Unti. Kami mohon beliaunya untuk membahas tentang optimalisasi peran masjid fakultas dalam membentengi jamaah dari pengaruh paham radikalisme. Kemudian kami mohon Wadek 3 Fakultas Ilmu Administrasi, Dr. Andes Muhammad Rozikin MAP. Beliau karena dulu lama di Masjid Raden Patah aktif, maka kami ingin meminta beliau membaca peta potensi dakwah kampus, sehingga harapan kami paham-paham yang berseberangan dengan idealisme pendidikan perguruan tinggi setingkat Universitas Brawijaya jangan sampai terganggu ya, jangan sampai terganggu dakwahnya oleh berbagai aliran-aliran pemikiran yang tidak pas itu. Sedangkan saya sendiri nanti akan menyajikan materi strategi dakwah bil hikmah. Artinya dakwah itu mengajak bil hikmah itu dengan bijaksana.
dengan persuasif, dengan pendekatan-pendekatan yang mendidik ya, jadi pendekatan-pendekatan yang santun yang diucapkan dari hati ke hati, bukan memarahi, bukan memvonis, bukan mengkafir-kafirkan, bukan menerokok-nerokokkan, tetapi ayo kita ajak ke jalan yang benar. Nah, itulah gambaran rencana kami, Pusat Pembinaan Agama Universitas Brawijaya yang akan menyelenggarakan pembinaan kader khotib. Jadi judulnya Pembinaan Kader Khotib Masjid Fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya dengan tema revitalisasi komitmen dakwah beradab sebagai antisipasi pengaruh paham radikalisme. Penutupan pasar hewan selama wabah PMK diharapkan mampu menekan angka penyebaran PMK pada sapi. Namun penutupan tersebut mengakibatkan peternak yang memiliki sapi sehat merugi karena tidak dapat berjualan. Hal tersebut menjadi atensi Fakultas Peternakan UB melalui program KKN Desa Mandiri Ternak di Magetan dengan menggandeng startup bidang peternakan yaitu Ternaknesia. Usaha rintisan ini membantu peternak di Magetan dengan menjualkan hewan ternak secara online kepada para pembeli. Ya, kalau kita melihat sebetulnya kita juga prihatin dengan adanya PMK ini sehingga mengakibatkan penutupan pasar hewan, di mana kemudian kalau peternak-peternak yang tidak terdampak akhirnya kan juga terdampak juga dengan tidak bisa menjual produk ternaknya, sehingga harapan kami dengan menggandeng startup tersebut kita bisa mengoptimalkan juga jalur pemasaran melalui media online sehingga kita di tengah banyaknya startup digital, kami memilih Ternaknesia yang memang telah lama berkecimpung di dalam pengembangan pemasaran untuk bidang ternak. Pemirsa, warna gusi pada mulut banyak macamnya. Tapi tahukah Anda ciri-ciri gusi yang sehat? Dosen Fakultas Kedokteran Gigi UB, Astika Wastinerani, menjelaskan bahwa gusi yang sehat umumnya berwarna coral pink dan bagian yang lebih pucat dan ada juga bagian yang berwarna kemerahan. Tekstur dari gusi yang sehat sama seperti tekstur pada kulit jeruk. Terdapat gusi yang terletak di antara dua gigi dengan berbentuk lancip untuk bagian depan gigi, sedangkan untuk gigi bagian belakang cenderung berbentuk cembung namun menempel sangat kuat pada gigi. Ini adalah salah satu gambar dari gusi yang sehat. Jadi nanti bisa kita mengaca ya, ambil cermin mungkin kita lihat apakah memang gusi kita ini sehat atau tidak. Gusi yang sehat kurang lebihnya seperti ini warnanya. Kami menyebutnya berwarna coral pink ya, jadi pink lebih seperti pink coral. Ada bagian yang lebih pucat, ada bagian yang lebih merah. Ini dari segi warna. Kalau dari segi tekstur, biasanya gusi ini ada namanya stippling. Stippling itu nama lainnya seperti kulit jeruk. Jadi kalau kita meraba kulit jeruk itu kan dia tidak mulus, halus, licin ya, tetapi seperti agak kasar. Nah, gusi yang sehat itu justru seperti itu teksturnya. Apabila kita raba, kita rasakan seperti itu. Kemudian gusi yang terletak di antara dua gigi atau di interdental itu berbentuk lancip seperti ini. Untuk gigi depan. Kalau gigi belakang, gusinya dia mungkin agak lebih cembung ya. Tapi dia menempel kuat pada gigi. Nah, nanti apabila ada kerusakan pada gusi, biasanya kalau ada kerusakan di interdental, mungkin ini ujungnya yang lancip ini dia akan turun sedikit. Kemudian ada lagi yang gusinya agak merah di satu sisi. Jadi ketika setiap
sikat gigi akan keluar darah. Nah, bisa jadi dari gusi yang bengkak tersebut. Kemudian ada gusi yang warnanya mengkilat, kemudian diraba itu licin. Nah, bisa jadi di situ terjadi keradangan. Ya, ada keradangan karena infeksi bakteri sehingga gusi tersebut berwarna lebih licin. Sehingga karena steeping yang tadi itu sudah hilang, berganti dengan gusi yang lebih licin akibat dari adanya keradangan. Biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri. Pemirsa, BUMN yang kembali mendapatkan penyertaan modal harus membumikan kultur pengelolaan perusahaan yang baik. Hal ini disampaikan oleh Muhammad Khalid Mawardi, pengamat BUMN Universitas Brawijaya. Menurutnya, kultur integritas bersaing harus mampu diturunkan hingga level terbawah, sehingga gerak BUMN dapat lincah dan bersaing dengan perusahaan lainnya. Ya, itu salah satu tantangan ketika perusahaan BUMN dalam hal ini harus menjalankan usahanya. Ya, kembali lagi muncul pertanyaan, Mbak Siti, bagaimana perusahaan atau BUMN itu yang memperoleh talangan dana tadi atau penyertaan modal dari APBN itu dalam melihat dua hal tadi itu. Berbicara kultur. Nah, kultur yang harus dibangun itu adalah sebenarnya sudah dibangun oleh Pak Erik selaku Mentor BUMN. Jadi bagaimana kultur pengelolaan BUMN itu yang profesional, yang tadi berakhlak gitu ya katanya singkatannya. Nah itu harus muncul, tapi pertanyaannya adalah apa itu sudah turun sampai ke bawah pada level operasional, ada muncul semangat untuk bersaing dalam sebuah industri, ada semangat good corporate governance, ada semangat untuk menjalankan perusahaan secara profesional. Dan yang kedua struktur. Nah, memang bagaimana kan macam-macam tadi disampaikan. Jadi ada yang motif penambahan atau penyertaan modal itu karena memang profit tujuannya memiliki misi. Jadi artinya misalkan PLN kan berbicara tentang mungkin orang bertanya, ini ya apa perusahaan monopoli kok bisa rugi itu kan itu logikanya kan nggak masuk. Tapi karena memang PLN ditugaskan untuk memperluas jaringan listrik di daerah-daerah yang memang secara hitung bisnis tidak menguntungkan, tetapi itu menjadi tugas pemerintah. Atau misalkan apalagi dari industri pertahanan ya Mas itu ya, yaitu yang memang di Indonesia harus perlu restrukturisasi, itu memang dibutuhkan karena berbicara tentang industri strategis. Nah, cuman jadi ada beberapa BUMN yang asal atau penyebab dia minta bantuan dana atau penyertaan modal dari pemerintah itu yang sebetulnya tidak boleh terjadi. Contohnya adalah Garuda itu. Garuda seiring dengan meningkatnya peluang bisnis pariwisata di Indonesia, kemudian dan subsektor pendukungnya, idealnya Garuda itu harus mampu kompetitif dengan maskapai-maskapai yang lain, baik yang lokal maupun nasional. Mengkonsumsi permen memang membuat keadaan mood kita menjadi lebih baik. Bukan hanya anak-anak saja yang gemar mengkonsumsi permen, bahkan orang dewasa pun gemar mengkonsumsinya. Tapi tahukah Anda bahwa sering mengkonsumsi permen dapat menyebabkan gigi berlubang? Dosen Fakultas Kedokteran Gigi UB Chair Effendi menjelaskan bahwa ketika mengkonsumsi permen atau coklat, gigi akan mengalami demoralisasi atau permukaan gigi yang mengeras dan mengalami kerusakan. Anak sering makanan manis. Ini bukan mitos bahwa anak yang gemar mengkonsumsi makanan manis seperti permen atau coklat rentan mengalami gigi berlubang. Jadi jawabannya sudah ada ini. Bukan mitos, tapi fakta. Oh belum tentu. Ya, coba lanjut. Gigi berlubang terjadi ketika email gigi, yaitu permukaan luar gigi karena mengalami kerusakan, atau kita kalau bahasa kedokteran giginya adalah demineralisasi, terjadi demineralisasi. Lalu mengapa coklat dan permen mampu membuat gigi anak berlubang? Nah, ini. Jadi kalau pasien saya datang itu biasanya saya selalu tanya itu, yang senang itu bukan hanya anaknya saja ya, coklat dan permen ini. Ibunya, anaknya juga senang sama permen dan coklat. Jadi ya turunan kayaknya. Jadi ibu bapaknya senang, anak coklat dan permen, anaknya juga senang.
Jadi yang menurun itu kebiasaannya, bukan giginya. Katanya misalnya, gigi saya juga suka berlubang ini, kata orang tuanya ya. Apa menurun ya dok ya? Enggak Bu, yang menurun itu perilakunya. Ibu senang permen atau coklat? Senang. Ya anaknya senang juga, ya senang. Ya itu turunannya, turunannya sama-sama senang makan permen dan coklat. Makanya giginya berlubang. Jadi yang menurun itu bukan giginya yang berlubang, tetapi makanannya yang menurun. Nah, gitu ya, sering sekali saya bercanda dengan pasien. Lanjut, mengapa gigi bisa coklat tempe bisa membuat gigi berlubang? Penyebabnya adalah kita masuk ke dalam teori sebetulnya ini. Tapi saya sedikit awam ya, tidak menggunakan bahasa yang muluk-muluk, bahasa kedokteran. Gigi berlubang muncul akibat makanan yang mengandung karbohidrat. Karbohidrat itu adalah gula atau pati, biasanya orang menyebutnya gula-gula pati, tapi yang tertinggal di gigi kemudian bercampur dengan bakteri yang ada di dalam mulut. Lanjut. Nah, ini dia ya. Nah, itu ada selain permen dan coklat, makanan atau minuman seperti susu, soda, kismis, kue, jus, buah, sereal, dan roti bisa bercampur dengan bakteri jika tertinggal di dalam gigi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.